Sampai jumpa pemirsa, Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Info Dunia selengkapnya. Pemirsa, dunia pendidikan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Dan ini tercermin dari relatif tingginya jumlah siswa yang bolos. Tetapi fenomena ini pemirsa berbeda untuk beragam kelompok warga dan paling parah berdampak adalah anak warga suku asli Amerika alias suku Indian. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future. It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class. Or I get a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, or given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation and a lot of us are trying to survive, are really trying to survive. And I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah. Dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kurangnya peluang membuat kurang terwakilinya para desainer, stylist, dan juga pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion. Inilah yang juga menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan ini yang saling berbagi pengetahuan bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trend spotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trend spot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways.
Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight, if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Informasi lainnya pemirsa, di mana sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu pemirsa, sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin seorang perempuan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, membantu memerangi polusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pengungsi domestik di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata.
Ici, à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous leur achetons les déchets qui sont collectés et elles ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata Mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya lekens, ya retranti, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni made ya kwetu. Ni made ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine paske ni pave inatengenezewa na madeshe ile mambalage machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre vile iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Masih bersama kami pemirsa dalam Simpo Dunia, di mana tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tapi begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestari lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi Lynx Iberia yang sempat hampir punah awal 2000-an. Baru-baru ini status Lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that, because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 Lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih Lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan Lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido 5 linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan Lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando.
Reintroduksi lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, masalah kelaparan masih terjadi di beberapa bagian di Amerika Serikat. Baru-baru ini pemirsa, sebuah bank makanan di New Mexico menggelar penggalangan dana akbar lewat kompetisi masak yang diikuti puluhan juru masak. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 500.000 paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. O pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se siente realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Dan kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top, so the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida.
Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.